Oke, terima kasih Pak Heri, terima kasih semuanya. Selamat malam, semangat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi ya. Oke, siap. Kita di sini tidak ada ceritanya malam ya. Walaupun kita sudah jam 9 malam, kita tetap pagi ya. Nggak ada cerita matahari terbenam di sini. Semangat harus penting sekali ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Aking, saya asli dari Siantar ya, dari Sumatera Utara, dan sekarang saya berdomisili di Tangerang ya, di Jakarta, di Tangerang. Oke, tadi sebelum presentasi ini diputarkan sebuah video motivasi ya, dan video ini menurut saya sangat bagus sekali ya. Jadi dalam video itu saya ingat banget ada kata-katanya, hanya ada 1% orang yang konsisten ya, hanya ada 1% orang yang konsisten misalnya bermain musik, maka mereka hanya 1% di dunia ini orang yang berhasil di musik. Ya, hanya ada 1% orang yang konsisten berolahraga, dan hanya ada 1% orang di dunia ini yang berhasil dalam bidang olahraga. Nah, sekarang ini apakah kita mau menjadi bagian dari 1% itu atau bagian dari 99% itu? Dan menurut saya, kebanyakan orang di luar sana itu pasti memilih yang 99% ya, maka lebih kebanyakan orang itu dengan bermindset yang biasa-biasa aja ya. Dan tentunya saya yakin sekali teman-teman yang pada malam hari ini bergabung dengan kita mau tidak mau menghabiskan waktu bersama keluarga santai-santai, tapi mau duduk mendengarkan presentasi ini ya pada malam hari ya. Mudah-mudahan presentasi kita pada malam hari ini benar-benar bisa eh, mendatangkan sebuah inspirasi baru dan menjadi jawaban doa dari teman-teman semuanya. Nah, izinkan saya bercerita sedikit ya sebelum saya memulai presentasi kita pada malam ini. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Heri ya tadi ya. Saya datang ke Jakarta kurang lebih tahun 2003 ya. Saya kuliah lalu setelah lulus kuliah saya kerja ya. Saya kerja 6 tahun pengalaman kerja. Eh, Setelah di dunia kerja saya banting setir ke dunia bisnis ya. Saya mencoba berbagai macam bisnis di sini. Eh, ada dari insurance sampai MLM sampai ke yang terakhir batubara ya, bisnis batubara. Nah, saya sempat menikmati manisnya dunia network ya, manisnya dunia MLM. Itu ternyata manis sekali ya, di mana bobo bangun dapat duit, bobo bangun dapat duit, bobo bangun dapat duit. Dan saya yakin teman-teman di sini pasti pengen seperti itu ya, kehidupan seperti itu ya. Di mana passive income ya. Kita punya time freedom and financial freedom ya. Dan satu-satunya cara di dunia ini adalah dengan kita bermain di bisnis jaringan ya. Oke. Jadi dalam dunia network saya cobain, saya waktu itu pernah lah beberapa kali jatuh bangun ya, saya sempat jatuh bangun juga, bukan berarti hidup saya mulus, pernah di puncak kejayaan, pernah di lembah yang kelam, ya. Di lembah yang kelam istilahnya. Eh, tapi waktu itu jujur saya sedikit jenuh ya dengan bisnis network dan saya banting setir ke dunia batubara ya. Ke bisnis batubara saya nambang sendiri waktu itu, saya modal sendiri waktu itu. Dan ternyata hasilnya sangat luar biasa, teman-teman. Saya bangkrut habis-habisan. Luar biasa ya. Dari situ saya belajar. Ternyata bisnis dengan modal besar belum tentu untung besar ya. Belum tentu untung besar. Karena ada faktor resiko yang tidak pernah dikalkulasi ya. Saya waktu itu hanya memikirkan keuntungan. Wow, kalau jual satu tongkang dapat cuan berapa? Jual satu vessel dapat cuan berapa? Tapi saya tidak menghitung resiko-resiko yang akan ditimbul di lapangan ya. Dan itu yang membuat saya bangkrut habis-habisan. Setelah bangkrut, saya hampir tahun lalu 2019 saya hampir kehilangan motivasi hidup ya. Saya hampir pengen bunuh diri juga. Saya capek dengan hidup ya. Ya biasalah ya kalau dengar cerita sedih seperti ini ya. Semua orang pasti punya cerita sedih dan saya yakin dan kita yang pada malam hari ini hadir, kita belum saling kenal dan saya tidak tahu apa latar belakang teman-teman di sini ya. Dan tentunya teman-teman pasti ingin dengar sebuah peluang dahsyat ya tentunya. Nah,
Di masa tahun 2019 kemarin, pada saat saya jatuh-jatuhnya, saya sempat kerja ya. Nah, saya kerja dengan orang Cina, bos saya asli orang Cina, jadi sekarang saya masih terikat office hour ya. Saya kerja dengan bos Jungkook. Nah, saya cerita awal perkenalan saya, berkenalan dengan bisnis Pingo. Jadi pada bulan 12 ada teman baik saya yang memperkenalkan saya bisnis Pingo ini, yaitu Bro Didi, insider saya. Ya. Saya sekarang benar-benar terima kasih dengan Bro Didi ya, karena berkat Bro Didi hidup saya berubah ya. Jadi pada saat bulan 12, Bro Didi nawarin saya, King, ini ada Kang Tao bagus, modal hanya 700.000, bisa bikin tajir, kan? Pokoknya semua impian kita bisa tercapai di bisnis ini. Waktu itu saya tidak percaya. Saya sama sekali tidak percaya. Saya ini orang network, ya. Saya berpikir dalam hati, ini mau pakai sistem apa? Binari kah? Tidak mungkin, ya. Lu mau jalan berapa titik, gitu kan? 3 titik, 7 titik, lu mau pairing berapa kali, mau pingpong berapa kali, gak mungkin. Dengan hanya modal 700.000. Sekaya-kayanya paling berincome, ya mentok-mentok 100 juta, dan itu pun udah luar biasa sekali. Income 100 juta, ya. Dan itu luar biasa, udah amazing ya. Saya nggak percaya. Terus, apakah menggunakan sistem binary? Bukan binary, sistem matahari. Apalagi ya kalau sistem matahari, lebih nggak mungkin lagi. Saya waktu itu tidak percaya, tapi Bro Didi sedikit maksa. Ya, sedikit maksa, akhirnya saya join karena nilainya tidak terlalu tinggi ya, modalnya kecil hanya 700.000 ya, saya join aja, saya tidak mengerjakan bisnis ini karena saya tidak ngeklik. Dan saya yakin teman-teman kalau tidak ngeklik dengan bisnis ini, saya yakin teman-teman tidak akan lari, tidak akan jalanin ya. Nah, setelah itu saya sibuk dengan kerjaan saya sampai di bulan Januari ada kejadian nyeleneh yang bikin saya ngeklik. Dan ini cukup lucu, saya akan share pada malam hari ini kenapa saya ngeklik dengan bisnis ini dan saya lari kencang. Jadi ceritanya waktu itu bos saya lagi ada teman dia ya, kan bos saya orang Cina ya. Teman dia lagi di Indonesia, lagi di Jakarta. Ya. Lagi di Jakarta, mereka jalan-jalan ke Jakarta, bos saya minta tolong, King, lu temenin mereka. Mereka pengen lihat-lihat Monas gitu. Mereka ngomong, bos saya ngomong gitu. Oke, siap bos, saya temenin. Tapi kalau mereka nanyain lu kerja apa? Tolong lu ngomong jangan lu kerja sama gue. Pesannya cuma itu. Saya bilang, siap bos ya, siap. Akhirnya saya menjadi tour guide. Pada hari itu saya anterin ke Monas jalan-jalannya. Dan ternyata orang Cungko itu kepo juga ya, ditanyain juga saya. Bro, lu kerja apa? Nah, loh, saya belum nyiapin jawabannya, saya bingung mau ngomong apa. Apa ya, ngomong nganggur gak enak gitu kan. Takutnya dimintain duit gitu kan. Ngomong apa ya? Di saat itulah saya kepikiran Pinggo. Ya, saya kepikiran Pinggo. Oh ya, why not aku cerita Pinggo ke orang ini kan. Gua prospek juga lu gitu kan. Dan itulah pertama kali saya prospek Pinggo ke orang Cina. Ya, jadi teman-teman boleh menggunakan testimoni cerita saya ya, cerita ke teman-teman. Jadi saya cerita ke dia. Wow, saya baru menjalankan sebuah platform e-commerce dengan sistem afiliasi marketing dengan semangat ya bla 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 bla. Wah, tapi akhirnya dipotong ya. Wah, dalam hati gue udah cerita semangat dipotong sama dia kan. Bro, itu Alibaba dia ngomong gitu, ya. Dia ngomong gitu. Saya nggak cerita Alibaba, saya cerita Pingo. Saya ngomong gitu. Enggak, Bro, itu Alibaba. Saya bilang, saya nggak cerita Alibaba, saya cerita Pingo gitu. Wah, akhirnya berdebat kita kan. Terakhir dia ngomong, bro, lu diam, lu dengerin gua ngomong ya. Sistem yang barusan Anda ceritakan itu adalah sistemnya Alibaba. Nah, disitulah gua ngeklik, gitu kan. Ngeklik tapi setengah gitu kan, kayak cuman ini pek gitu ya, nggak kedengaran kliknya itu. Saya tanya balik, apakah Alibaba besar sebesar hari ini menggunakan sistem yang sama? Dia bilang iya. Dalam hati, apakah benar gitu kan? Saya nggak percaya. Saya orang termasuk yang
susah percaya terhadap hal baru gitu kan. Terus mungkin karena orang Cina itu ngelihat muka saya bingung-bingung, dia nambahin lagi, bro, lu dengerin gua bro. Kalau memang sistem itu baru berjalan di negara kamu, itu adalah sistem afiliasi. Lu udah ketemu jalan lo. Lu harus seriusin, lu bakal dapat uang gede. Ngomongnya gitu kan. Nah lo, uang gede lagi nih kan. Tadi Bro Didi prospek saya modal 700.000 bisa bikin kaya. Sekarang orang yang tidak ada hubungannya dengan Pinggo, ngomong lagi orang bisa bikin tajir gitu. Saya bingung aja. Ada apa ini gitu kan? Saya makin bingung waktu itu dan akhirnya orang Cina itu mungkin melihat gua makin bingung, dia lanjutin lagi. Bro, lu dengar gua ya. Ini terakhir gua yakinin lu ya. Yang namanya sistem afiliasi itu sudah lama berjalan di negara saya. Sudah lama berjalan di China. Dan gara-gara sistem itu, banyak orang kaya baru. Disitulah saya ngeklik. Ya, itu benar-benar kliknya itu bunyi gitu. Ting gitu kan. Ternyata ini dia clue-nya, sistem afiliasi, ya. Sistem afiliasi. Oke, nanti saya contohkan ya Bu Putri ya. Nanti saya contohkan dengan bahasa Mandarin. Oke, jadi ini clue-nya adalah sistem afiliasi. Nah, pulang dari situ, dari Monas sampai rumah saya nggak bisa tidur. Saya memikirkan, bagaimana cara 700.000 bisa bikin kaya. Saya yakin teman-teman yang baru bergabung hari ini, selesai presentasi malam ini, saya jamin nggak bisa tidur. Ya, mikirin bagaimana modal 700.000 bisa bikin kaya, dan kaya itu gila-gilaan, tajir melintir. Jadi ada satu pemikiran bodoh yang muncul pada otak saya pada malam itu. Oh iya, ini kan affiliate marketing. Ini bukan MLM. Oke, ini clue-nya ya. Kalau kita berbicara MLM, saya dulu main MLM ya. Saya dulu ya, zaman dulunya main MLM. Dengan member 30.000 member aja, itu udah gila banget ya. Income leader udah gila-gilaannya. Itu udah rame gitu kan. Nah, kalau kita berbicara aplikasi e-commerce, apps yang ada di App Store, yang ada di Google Play Store, kita berbicara jutaan download, puluhan juta, bahkan ratusan juta download. Nah, disinilah saya ngeklik banget. Saya malam itu berandai-andai. Andai saja saya sekarang ini adalah marketingnya Vingo nih, ya, saya memposisikan diri saya adalah marketingnya Vingo, saya adalah ownernya Vingo. Kalau saya berhasil mengembangkan Vingo di Indonesia, ambil market share 10% aja. Saya ngambil market share Indonesia tadi kan telah disebut 170 juta ya di awal ya. Saya ambil 150 juta deh. Ambil market share 10%. Berarti 15 juta deh, 15 juta download Vingo. Nah, saat ini sekarang sudah 200 ribuan download ya. Nah, saya ambil sampel 15 juta download Vingo. 1%-nya aja ada di tim saya dapat cuannya berapa? Oke, disitulah otak Cina gue bekerja keras ya. Saya hitung dengan simpel ya, hitung dengan simpel sekali. 150.000 orang ya ada di tim saya, nggak usah semuanya berbelanja, potong setengahnya berbelanja. 75.000 orang, semua pukul rata 1 bulan sekali beli baju. Satu piece baju dikasih komisi 1.000 perak aja. Itu pun udah dapat 75 juta. Oke, itu dengan hitungan yang paling minim yang saya hitung. 75 juta passive income tanpa perlu saya menawarkan produk, tanpa perlu saya stok barang, tanpa perlu saya ribet-ribet ke JNE, ke segala macam, tanpa perlu saya hire karyawan. Hanya sekali aja saya memperkenalkan Vingo ke teman saya, dan saya build sistem ini ke jaringan, dan jaringan itulah yang menjadi mesin uang bagi saya. Disitulah saya ngeklik ya. Besok harinya, saya telepon Bro Didi. Bro Didi, saya mau tahu sistemnya Vingo seperti apa. Saya mau tahu cara dapat duitnya seperti apa. Ketika ketemu, waktu itu saya ketemu ada Pak Amiruddin ya. Ada Pak Amiruddin, ada Bro Ari, ada Pak Didi juga ya di sana ya. Dan saya dengerin presentasi gak nyampe 10 menit, udah ngerti. Ternyata simple, teman-teman, simple sekali plannya. Dan sekarang ini izinkan saya untuk men-sharingkan
peluang bisnis yang sangat dahsyat ini, yang sudah mengubah hidup saya